warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Malika Bisalka, nomor induk mahasiswa 2006100006. Asal saya dari Karawang, Jawa Barat. Saya mahasiswi akuntansi Kampus 1 Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Novita Sari dengan NIM 2006100004. Asal daerah dari Indramayu, Jawa Barat. Aku mahasiswi akuntansi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Saputri, NIM 2006100160. Asal saya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kelompok kami. Di video kita kali ini, kami akan membahas mengenai kolaborasi Sosiopreneur dengan PT Pegadaian. Nah, karena di video sebelumnya kita membahas mengenai marketing kreatif untuk bank sampah, maka di video kali ini kita akan menjelaskan bentuk kolaborasi bank sampah dengan PT Pegadaian. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali apa sih Sosiopreneur itu? Sociopreneurship atau acap dikenal Sosiopreneur saja berasal dari gabungan kata Socius dan Entrepreneurship. Sesuai dengan namanya, Sosiopreneur adalah gabungan dari konsep bisnis dan aktivitas sosial. Sebagai sebuah istilah, Sociopreneurship merujuk pada bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengandung unsur gerakan sosial di dalamnya. Orang yang terjun pada bisnis Sosiopreneur harus mempunyai keberanian untuk mengambil risiko bisnis. Selain itu, juga berusaha untuk memberikan dampak yang positif dengan berbagai hal yang dilakukan. Dari sisi konsep, Sosiopreneur tentu sangat berbeda dengan bisnis biasa, yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Yang ingin dicapai seorang Sosiopreneur adalah asas kebermanfaatan bisnis untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk pengertian kolaborasi sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya bersama dua teman saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan sampah yang dilakukan secara kolaborasi antara pihak Pegadaian dengan bank sampah di setiap daerah. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan individu atau kelompok lainnya. Kenapa harus ada kolaborasi? Ya, karena kolaborasi ini sangat diperlukan dalam dunia kerja. Nah, tepat sekali. Kolaborasi kerja ini ditanamkan di banyak usaha dengan tujuan semua karyawan memilih kolaborasi dan tim yang kuat. Karena dari kolaborasi itu kita akan berproses untuk bekerja sama. Kenapa penanganan sampah dari bisnis bank sampah ini perlu adanya kolaborasi? Untuk lebih jelasnya, yuk simak sama-sama. Sebelumnya, kalian harus tahu, berdasarkan Badan PSAT Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada saat ini kira-kira berjumlah 357 juta jiwa dan rata-rata meningkat 2,07% per tahun. Dari situ, salah satu dampak yang muncul dari meningkatnya jumlah penduduk adalah menurunnya sampah. Perlu diketahui bahwa estimasi jumlah sampah berdasarkan pengelolaan sampah rumah tangga diperkirakan mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 2025 menjadi 70,8 juta ton. Karena itu, apabila tidak ada upaya untuk mereduksi jumlah dan mengelola sampah yang maksimal, maka jumlahnya akan terus meningkat. Program bank sampah merupakan salah satu mekanisme kolaborasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga untuk meningkatkan minat masyarakat agar lebih semangat dalam mengelola sampah bersama pihak bank sampah. Kali ini PT Pegadaian menawarkan kolaborasi kepada bank sampah di beberapa daerah setempat untuk mengubah sampah menjadi tabungan emas. Oleh karena itu, bank sampah berharap ada peningkatan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di lingkungan tempat tinggal mereka. Di sini, Bank Sampah akan berkolaborasi dengan PT Pegadaian Persero dengan tujuan menabung emas dengan cara memilah sampah. Maka dari itu, program ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan bentuk investasi khusus melalui tabungan emas. Kolaborasi antara Pegadaian ini sejalan dengan nilai kolaborasi yang terdapat dalam budaya kerja akhlak. Karena melalui kerjasama ini diharapkan program CCR yang dijalankan dapat memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya. Bagaimana sih pengelolaan sampah agar menjadi tabungan emas? Masyarakat tidak perlu bingung bagaimana cara kerja sampah yang akan dijual menjadi tabungan emas. Karena nantinya pihak pengelola bank sampah akan diberikan pembekalan dan akan ditunjuk menjadi agen pegadaian. Sehingga ketika ada warga yang menyetorkan sampah, uangnya tidak langsung diterima, melainkan dimasukkan ke dalam rekening tabungan emas di PT Pegadaian. Keuntungan yang diperoleh melalui program sampah menjadi emas, yang pertama, saldo minimal tidak harus besar, dengan Rp1.000 pun bisa dicatat dalam tabungan tersebut. Yang kedua, uang hasil penukaran sampah yang sebelumnya dinilai terlalu kecil dan kurang berharga, maka ketika ditabung dalam bentuk emas akan terlihat hasilnya. Yang ketiga, ketika emas tersebut ditukarkan kembali dengan uang, maka harga emasnya juga dibeli dengan harga jual terbaru sehingga sangat menguntungkan masyarakat. Yang keempat, emas yang diperoleh totalnya bisa mencapai puluhan gram sehingga menguntungkan masyarakat dalam berinvestasi emas dari sampah. Dengan menabung emas dari memilah sampah ini berlandaskan pada prinsip community empowering, yakni masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pemilihan dan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri. Pegadaian melakukan optimalisasi peran pengurus bank sampah dengan memberikan pelatihan pengelolaan sampah dan menggandeng mereka sebagai agen pegadaian. Optimalisasi ini didasarkan pada penerapan prinsip kurkul ekonomi di mana suatu komunitas masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Untuk selengkapnya, stay tune di video berikut ini. Kita menghasilkan 5 kg sampah plastik, kertas, dan bahan-bahan lain yang tidak bisa terurai di setiap detik. 300 kg setiap menit dan 19.000 kg setiap jam. Akibatnya 8 juta ton sampah berakhir di laut setiap tahunnya. Permasalahan semakin besar dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas ini semua? Kita adalah penyebab masalah. Kita jugalah yang harus bertanggung jawab atas itu. Kami hadir bukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kami percaya langkah kecil yang kami mulai akan berdampak besar bagi lingkungan. Melalui program memilah sampah menabung emas, kami menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup demi menyelamatkan bumi dari kerusakan adalah tanggung jawab kita bersama. Memilah sampah menabung emas atau The Gade Clean and Gold adalah salah satu program corporate social responsibility PT Pegadaian Persero yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan, sehingga mau bergerak bersama melakukan kegiatan memilah sampah melalui bank sampah binaan Pegadaian. Program ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan melalui pengenalan bentuk investasi emas, yakni tabungan emas. Masyarakat di sekitar lokasi bank sampah The Gade Clean and Gold melakukan pemilihan sampah berdasarkan kategori dan jenisnya masing-masing. Setelah dipilah, sampah dibawa untuk disetorkan ke bank sampah The Gade Clean and Gold. Sampah yang telah terkumpul kemudian ditimbang untuk dihitung nilainya. Perhitungan nilai sampah ditentukan berdasarkan kategori dan jenis sampah. Hasil perhitungan dicatat dalam buku tabungan sampah. Hasil perhitungan yang telah dicatat kemudian dikonversi ke dalam tabungan emas mulai dari nilai 0,01 gram atau setara dengan Rp10.000.
Pegadaian juga memberikan pelatihan pengolahan sampah kepada pengurus bank sampah dan masyarakat sekitar guna meningkatkan nilai tambah dari sampah rumah tangga yang dihasilkan. Hasil pengolahan tersebut memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sampah yang tidak diolah. Pegadaian melakukan optimalisasi peran dengan menggandeng pengurus bank sampah sebagai agen pegadaian. Melalui keagenan ini, pengurus bank sampah berperan sebagai perpanjangan tangan layanan pegadaian dan berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Optimalisasi ini didasarkan pada penerapan prinsip circular economy, di mana suatu komunitas masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari aktivitas pengolahan sampah. Berhasilan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan corporate social responsibility melalui program memilah sampah menabung emas, membuat PT Pegadaian mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai lembaga. Mari menjadi bagian dalam memperbaiki lingkungan hidup, mulai dari sekarang, dari hal paling kecil dan dari diri sendiri. Bukan untuk aku, bukan untuk kamu, dan bukan untuk kita, melainkan untuk generasi yang lebih baik di masa depan. Lingkungan kita bersih, kita dapat emas. Bersih, dapat emas. Mau nggak? Memilah sampah, menabung emas. Terima kasih Pegadaian, BUMN untuk Indonesia. Program sampah dikonversi menjadi tabungan emas yang menjadi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. PT Pegadaian menjadi bukti turut andil dalam mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah untuk dikonversi menjadi tabungan emas Pegadaian. Karena Indonesia adalah negara nomor 2 penyumbang sampah terbesar di dunia, jadi sangat diperlukan untuk kita meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat akan sampah. Melalui program tersebut, PT Pegadaian juga turut andil meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus solusi mengurangi volume sampah rumah tangga dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan. Melalui program ini diharapkan PT Pegadaian dapat berkontribusi dan terus berkomitmen mendukung pemerintah pada pencapaian program yang dijalankan. Dengan inovasi ini diharapkan bisa menanggulangi permasalahan sampah dan lingkungan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendapatkan nilai keekonomian yang lebih tinggi. Kerjasama antara PT Pertamina dengan PT Pegadaian dalam hal pengelolaan bank sampah merupakan sinergi antar BUMN yang mengedepankan aspek inklusif dan kolaboratif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan harapan kedepannya lebih peduli terhadap lingkungan, masyarakat juga semakin sadar bahwa sampah juga memiliki nilai ekonomi. Sekaligus kami ingin mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih ramah lingkungan dengan mengelola sampah. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.